dan terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Selamat datang di pertemuan paguyuban yang ke-17 ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Untuk malam ini sebetulnya kan untuk pertemuan yang ke-16 kemarin itu kan sudah materi itu sudah selesai ya, di schedule bahwa pertemuan yang ke-16 itu sudah penyampaian materi ilmu Jawa Kasampurnan yang ketiga, dan itu kita anggap bahwa materi itu sudah selesai. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya kita istilahnya tambal sulam gitu ya. Jadi mungkin ada pengetahuan baru yang bisa kita gali, kemudian kita diskusikan bersama sehingga menambah wawasan pengetahuan tentang ilmu Jawa sejati maupun ilmu Jawa Kasampurnan. Nah, dalam beberapa pekan ini kita sering disuguhkan, terutama yang di medsos itu ya, bagi teman-teman yang sering mengikuti media sosial, banyak kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang mestinya itu tidak seharusnya terjadi kalau manusia ini sudah pada ngenggoni benar gitu. Saya ambil contoh misalnya kayak di negara kita sendiri, banyak kejadian atau peristiwa yang tidak baik. Contohnya seperti demo-demo yang terjadi di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya. Bahkan ada juga yang memakan korban jiwa, atau ada yang luka-luka, atau yang mengalami kerugian material, karena banyak juga aksi dari orang yang nunggangi demonstrasi itu dengan peradaban yang tidak baik, yaitu melakukan penjarahan gitu ya. Bahkan rumah-rumah, gedung-gedung dibakar. Juga selain itu juga belum lama kita juga saksikan lewat medsos itu di Bali terjadi banjir yang luar biasa. Mungkin baru kali ini terjadi seperti itu. Dan itu tidak sedikit, yang meninggal pun ada 16 atau berapa. Masih ada juga yang merasa kehilangan anggota keluarganya sampai sekarang belum ditemukan. Bahkan kita lihat di medsos itu juga banyak bangunan yang hancur, mobil-mobil yang hanyut. Jadi mungkin kerugian materialnya juga tidak sedikit. Bukan hanya di Indonesia saja, karena di luar negeri pun juga banyak. Di Nepal ya, negara Nepal itu bahkan lebih parah daripada Indonesia. Bahkan sampai Perdana Menterinya saja mengundurkan diri. Kemudian istrinya itu ikut terbakar karena aksi di sana lebih brutal dibandingkan yang terjadi di Indonesia. Dan di negara Perancis itu juga demo besar-besaran, di Filipina, kemudian di London saja itu juga ada. Karena ini tadi saya barusan mendapat kiriman video dari saudara kita yang juga dia sering datang ke sini, yang berada di London, itu ngirimi video bahwa di London pun juga ada demo besar-besaran karena menolak kedatangan imigran, karena imigran itu adalah pendatang yang pengen menguasai ya wilayah sana dengan memaksakan hukum-hukum yang mereka miliki, sehingga orang-orang pribumi di negara Inggris sana mereka merasa bahwa dia akan terjajah oleh pendatang-pendatang baru. Makanya fenomena yang seperti ini marilah kita sikapi dengan
cara yang benar. Ya. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Ya. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa tidak lama lagi itu saya pastikan bahwa akan ada seleksi alam, dan kita juga sudah berkali-kali kita sampaikan bahwa apa yang disabdakan oleh Eyang Maharsi, dan itu sudah seringkali saya munculkan di dalam YouTube bahwa tahun 2025 dan 2026 ini biarlah digunakan untuk menikmati nangkane atau menikmati kemenangannya itu ya. Jadi mungkin ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar karena ini sudah berkali-kali, tetapi ini sebagai batu loncatan nanti arah kami akan kemana itu ya. Jadi dari situ saya meyakini bahwa peristiwa yang terjadi itu nanti arahnya itu akan terjadi seperti yang kita yakini orang-orang Jawa dengan berpedoman pada Jongko Joyoboyo, bahwa nantinya itu kita akan mengalami seleksi manusia oleh alam dan terjadi sebuah bencana besar sehingga sangat sedikit nantinya kita itu yang bisa selamat. Dan kemudian standar selamat itu juga sudah kita miliki bersama, seperti yang disampaikan oleh Eyang Maharsi bahwa siapapun yang berusaha nyirami biji ara. Ya, kalau dulu kan standar awal itu pohon ara yang berbuah itu nanti akan selamat. Tetapi karena standar itu terlalu berat sehingga oleh Eyang Maharsi standar itu diperringan dengan diturunkan ya siapa yang ngurep-urep buntute. Yang berusaha ngurep-urep buntute itu nanti selamat. Nah, tetapi itu pun saya tidak yakin bahwa masih standar yang demikian itu nanti ada yang bisa selamat. Atau kalau ada yang selamat mungkin sangatlah sedikit sekali. Karena kita sadar bahwa sudah 3 tahun kita mengenal ilmu Jawa sejati dan ilmu Jawa kasampurnan secara benar. Ini sudah 3 tahun. Karena sebetulnya ilmu ini sudah kita dengar itu sudah puluhan tahun yang lalu. Tetapi ternyata pengetahuan dan pemahaman yang kita miliki ini ternyata belum benar. Karena apa? Ya. Pengertian kita bahwa selama ini bahwa tabung bawah ini sudah ada isinya ya. Sehingga dulu kita itu hanya berusaha untuk melakukan pengaktifan KR dengan melakukan pernapasan susumna. Ya. Dengan menarik energi yang ada di tabung bawah. Ternyata tabung bawah ini masih kosong energi. Jadi yang kita lakukan puluhan tahun itu ya muspro. Setelah kita tahu pengetahuan yang benar, yaitu sekitar 3 tahun yang lalu. Dan kita juga berusaha untuk melakukan dengan pengetahuan yang benar ini. Sampai sekarang ini fakta ini bahwa indikator bahwa tabung bawah ini sudah terisi energi itu juga belum nampak. Padahal kalau kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Eyang Maharsi bahwa tahun 2025 dan 2026 ini biarlah digunakan untuk menikmati kemenangan, untuk menikmati nangkane dan sebagainya itu. Artinya bahwa setelah tahun 2026 ini mereka itu sudah tidak bisa menikmati nangkane. Nah itu ada apa? Nah kita kan mestinya dengan logika ini bahwa kemungkinan terjadinya itu ya setelah tahun 2026. Nah sementara
sekarang ini sudah di penghujung tahun 2025. Jadi tahun 2025 tinggal sing genep itu 3 bulan atau 3 bulan atau 3,5 bulan ya. Nah, dalam waktu yang tinggal sebentar, mungkin kalau tahun 2027 kan ya paling sekitar 2 tahun atau mungkin malah nanti kurang dari 2 tahun. Waktu ini adalah waktu yang sangat pendek sekali dibandingkan dengan 3 tahun yang sudah kita lalui. Faktanya kita belum bisa berhasil untuk berusaha nyirami biji ara. Kalau berusaha memang kita mungkin sudah melakukan semua ya. Karena apa? Kita menambang energi. Jadi kita menerapkan ilmu Jowo Kasampurnan dengan menambang energi, itu artinya kita sudah berusaha menyirami biji ara. Biji ara itu apa? Biji ara itu adalah KR0, masih berupa biji, belum tikil atau belum bertunas. Ya, ini akan tikil atau tumbuh tunasnya itu kalau diisi energi. Nah, sehingga menyirami biji ara itu yaitu proses kita itu melakukan penambangan energi, itu sudah melakukan atau berusaha untuk nyirami biji ara. Nah, ini waktu ya kurang lebih masih 2 tahun ini. Kalau kita tidak menyikapi dengan benar, ya kita akan kehabisan waktu. Ya. Nah, itu standar minimal. Syukur kalau kita bisa nanti ya standarnya itu agak ditinggikan. Karena standar yang di atasnya yaitu urip-urip butute. Jadi harapan saya teman-teman ini nanti mampu untuk melakukan penambangan energi, kemudian energi yang sudah berada di tabung bawah ini, meskipun baru terisi E2, syukur E3, ya kita berusaha untuk mengaktifkan KR. Karena kalau urip buntute atau KR itu sudah aktif, ya kita sudah istilahnya sudah punya ban serep. Karena dengan itu kan standarnya sudah lebih tinggi itu daripada hanya sekedar berusaha nyirami biji ara. Nah, inilah kami berniat untuk mengajak ya teman-teman, kita sikapilah peristiwa yang terjadi di sekitar kita ini. Jadi meskipun itu terjadi di Nepal, terjadi di Perancis, di London, di Filipina atau di banyak Ekuador atau di mana itu banyak itu. Nah, ini karena apa? Sebelum terjadinya dahulu gede ini, itu terlebih dahulu asu kerah. Nah, apakah inilah yang disebut asu kerah ini? Tetapi mungkin kalau sekarang itu baru jegok-jegokan saja ya. Nah, kerah itu ya nanti akhirnya akan beradu fisik. Nah, ini kayak di Indonesia yang baru saja belum lama ini kan sudah seperti itu. Nah, nanti kalau asune itu benar-benar udah kerah, itu mungkin akan lebih mengerikan. Ya, makanya marilah kita mensikapi dengan apa yang terjadi ini, kita sinkronkan dengan apa yang disampaikan si Mbak ini, mestinya kita bersikap yang benar. Kita menyiapkan diri, sedia payung sebelum hujan. Ya. Karena waktu yang tinggal sebentar ini, kalau kita santai menyikapi, ya nanti kita akan lama-lama kehabisan waktu. Karena terbukti yang 3 tahun aja tahu-tahu kita sudah sampai pada saat ini, dan faktanya kita masih belum ada yang menunjukkan indikatif bahwa kita itu mampu menambang energi. Tetapi kalau standarnya seperti yang saya sampaikan tadi, kita nggak usah ya khawatir karena kita sudah berusaha untuk nyirami biji ara. Nah, itu standar minimal kita ditanggung selamat. Makanya kita jangan ketakutan atau tubuh kekhawatiran, tetapi kita
optimis bahwa kita adalah benih-benih yang akan mengisi zaman baru nanti. Nah, karena apa? Siapa yang bisa selamat itu kan kita yang mengolah KR yang ada di tulang ekor. Karena di luar paguyuban ini tidak ada ilmu mengolah KR. Padahal itu adalah syarat mutlak untuk bisa selamat. Ya kita harus berbangga kita memiliki pengetahuan seperti ini. Nah, kemudian juga kakak saya sampaikan bahwa karena saya mengikuti di grup WA ini, ternyata apa yang sudah kita sampaikan dari para pembimbing ini berkali-kali melalui pertemuan paguyuban ataupun dari grup WhatsApp itu ternyata masih jauh dari harapan-harapan kami bahwa apa yang sudah saya sampaikan ini bisa dimengerti dan dipahami. Dimengerti saja belum, apalagi paham. Jadi pengetahuan tentang ilmu Jawa sejati, bahkan tentang dasar-dasarnya saja, itu masih jauh dari benar. Ya, makanya ini akan saya sampaikan kembali kepada dasar, tetapi ini adalah sesuatu yang urgent atau yang fundamental, di mana tentang kesadaran itu ya. Jadi kesadaran ini orang kadang pateng blangsur itu ya. Jadi kita dari manusia ini adalah atau terdiri dari partikel-partikel yang jumlahnya itu ada 6. Ya, sebenarnya 7, tapi partikel 7-nya karena sudah kehabisan energi, maka kita hitung aja yang masih aktif, yang yaitu partikel 1 itu raga, partikel 2, 3, 4, 5 itu sedulur papat, partikel 2, 3, 4, 5 itu sedulur papat, partikel 6 itu adalah sukma atau roh suci atau atman atau apa terserah. Ya. Dimana dari kesekian partikel yang kita miliki ini yang sudah memiliki kesadaran itu baru raga. Jadi raga memiliki kesadaran fisik atau kesadaran raga, atau bisa juga dikatakan kesadaran luar, karena posisi raga itu adalah kulit terluar. Sementara partikel-partikel batin kita, yaitu partikel 2 sampai partikel 6, itu masih belum memiliki kesadaran. Maka di dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya itu ada syair yang mengatakan bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Memang benar bahwa jiwa kita itu masih off atau belum memiliki kesadaran, atau kesadarannya masih mati. Sukmanya masih memiliki energi hidup, tetapi kesadarannya masih mati. Yang kita miliki baru kesadaran fisik atau kesadaran luar. Nah, bagaimana untuk membangkitkan kesadaran dari partikel-partikel batin? Itu kuncinya ada pada KR yang ada di tulang ekor. Ya. Ya, karena KR kita itu masih KR 0, maka ya yang sudah memiliki kesadaran hanyalah kesadaran raga atau kesadaran fisik atau kesadaran luar. Nah,
Maka kalau kita kaitkan dengan definisi dari meditasi, itu kan meditasi itu definisinya adalah pemusatan kesadaran menuju ke dalam. Artinya apa? Kita dari kesadaran fisik atau kesadaran raga atau kesadaran luar, kemudian kita bangkitkan kesadaran batin. Jadi kesadaran fisiknya di-off-kan, kemudian di-on-kan kesadaran batinnya. Karena tidak mungkin dua-duanya itu on semua. Nah itu seperti yang saya visualisasikan seperti pelari estafet. Pelari pertama on, pelari kedua off. Nah begitu pelari kedua on, maka yang pelari pertama dia akan off. Demikian juga ini. Nah, kalau kita bisa mengolah KR ini menjadi KR 6, artinya bahwa kita sudah bisa membangunkan kesadaran jiwa kita. Jadi jiwa kita itu sudah memiliki kesadaran. Artinya kalau kita sudah punya KR 2, yang bangun ya raga dan sedulur ireng atau partikel 2, itu yang sudah memiliki kesadaran. Kalau kita sudah bisa mengolah KR kita menjadi KR 3, itu yang sudah memiliki kesadaran adalah raga, kemudian partikel 2 dan partikel 3 dan seterusnya. Nah, sekarang ya partikel 6 atau roh yang menghidupi kita atau sukma kita yang berada di ubun-ubun itu saja tidak memiliki kesadaran. Bagaimana mungkin kita akan minta pertolongan kepada partikel 7, partikel 8 atau partikel 9? Mereka tidak memiliki kesadaran. Tetapi saudara-saudara kita yang di sana berdoa minta ke partikel 9, minta ini, minta itu. Sementara dia tidak punya kesadaran. Apakah mungkin kita akan diberi apa yang kita minta itu? Lawang kita minta kepada partikel 6 kita yang berada di dalam raga kita saja, tidak mudah kita diberi, apalagi yang di sana. Ya. Tetapi kalau kita mampu mengolah KR kita itu menjadi KR 6, kita bisa membangunkan kesadaran jiwa kita. Kita tidak usah minta saja, dia sadar karena dia berada di dalam raga kita. Nek ragane loro ya ditambani. Ragane untuk makan aja susah, ya mereka akan mencarikan rezeki. Nah, sebelum kita itu bisa membangkitkan kesadaran partikel-partikel batin kita itu, bagaimana? Kita minta ke siapa? Kita minta ke sedulur papat, dia belum memiliki kesadaran. Kita minta kepada sukma kita, dia belum memiliki kesadaran. Raga itu kan kebutuhannya hanya 2 ya. Kebutuhan madya dan kebutuhan wasono. Raga punya keterbatasan. Ya, mungkin yang masih ingat waktu pelajaran fisika, nggak tahu itu di SMP atau SMA dulu. Pesawat itu kan definisinya adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha. Nah, mestinya raga itu kan berusaha untuk mencukupi kebutuhan madya dan nanti juga kepengen mencukupi kebutuhan wasono.
orang tidak sadar bahwa kita itu sebetulnya sudah memiliki pesawat yang gunanya untuk membantu raga kita. Karena kita butuhnya cuma 2, ya kita cuma diberi 2 pesawat. 1 yaitu cipta yang ada di hati. Nah, pesawat cipta ini adalah pesawat batin yang bisa membantu raga untuk memenuhi kebutuhan madya. Nah, kemudian ada 1 pesawat lagi yaitu KR. Nah, pesawat KR ini pesawat yang bisa membantu raga untuk bisa memenuhi kebutuhan wasono. Kita memiliki 2 pesawat, tetapi kedua pesawat itu posisinya masih kosong energi. Bagaimana mungkin pesawat yang belum ada energinya bisa kita fungsikan? Makanya tugas raga itu adalah menambang energi untuk dimasukkan ke pesawat agar pesawat itu bisa kita fungsikan. Nah, untuk penambangan energi mungkin tidak perlu kami jelaskan di sini karena sudah berkali-kali ya. Atau nanti kalau ada yang mungkin masih awam karena mungkin baru mengikuti sekali 2 kali, itu nanti bisa ditanyakan kepada ya teman-teman yang lain atau kepada pembimbing. Nanti ada kesempatan untuk tanya jawab atau kita sharing untuk waktu Warmasari nanti. Ya. Nah, kembali kepada 2 pesawat tadi, tugas raga adalah menambang energi untuk dimasukkan ke pesawat. Nah, energi itu energi apa? Ya mestinya energi metafisik. Karena raga itu hanya memiliki E1, energi fisik 1. Ya, itu tidak bisa digunakan untuk mengaktifkan pesawat cipta maupun pesawat KR. Nah, energi metafisik itu energi apa dan berada di mana? Ya, energi metafisik itu adalah energi yang dimiliki oleh partikel-partikel batin kita. Jadi E2 itu energi yang dimiliki oleh partikel 2 berada di wilayah 2 mikro dan seterusnya. Sehingga E6 itu adalah energi yang dimiliki oleh partikel 6 berada di wilayah 6 mikro. Nah, energi-energi ini kita tambang, kemudian kita masukkan ke pesawat yang akan kita fungsikan. Kalau kita butuh untuk mencukupi kebutuhan madya, mestinya energi ini dimasukkan ke dalam pesawat cipta. Tapi kalau madya kita sudah cukup, kita kepingin untuk mencukupi kebutuhan wasono, ya mestinya energi kita masukkan ke pesawat KR. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini artinya bahwa kalau kita minta tolong ini itu mestinya kita hanya butuh energi yang dimiliki oleh partikel-partikel batinnya ini. Wong kita sudah diberi alat, diberi pesawat. Kekurangannya hanya energi. Jadi kita minta tolong itu minta energinya, kemudian energi itu digunakan untuk mengaktifkan pesawat-pesawat batin. Nah, jadi ini pengertian ini mestinya kita jadikan sebagai apa ya? Ya, jadi bagaimana kita bersikap yang benar, karena kalau kita minta ini yang kita minta aja belum memiliki kesadaran, ya mestinya karena kita hanya baru memiliki kesadaran fisik, ya ragane inilah yang pola ini. Kan kita kan sudah diberi alat ya, dengan
upaya raga ini bagaimana alat yang ada ini kita fungsikan untuk mencukupi kebutuhan madya maupun kebutuhan wasono. Nah, jadi ini pengetahuan dasar yang mestinya harus kita pahami, karena kalau anggapan kita bahwa wah sedulurku papat itu uh, dia pinter nulungi kita, tapi faktanya kita nggak pernah ditolong. Ya karena apa? Ya kita salah pemahaman. Karena mereka tidak peduli, wong dia itu tidak punya kesadaran. Dia tidak sadar bahwa dia itu menempati raga, kayak raganya itu sekarang dalam kondisi susah. Dia dalam kondisi mungkin sakit dan sebagainya. Dia nggak peduli karena dia tidak, kalau orang tidak memiliki kesadaran itu ya tidak tahu bahwa saudara atau teman atau tetangga atau apapun dia sedang bermasalah. Tetapi kalau orang yang sudah memiliki kesadaran, mestinya dia tahu kondisi di lingkungannya. Maka kita harusnya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar. Bagaimana kita mensikapi dengan benar. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau nambah, silakan. Mungkin untuk yang hadir, kalau mungkin nanti ada mungkin unek-unek untuk ditanyakan, monggo. Mumpung sekarang yang hadir relatif lebih sedikit itu ya kan. Jadi kesempatan jenengan itu akan lebih leluasa, berbeda kalau yang hadir itu banyak, ya kita mungkin berbagi waktu, berbagi kesempatan dengan yang lain. Mungkin Miss dulu, monggo silakan kalau mungkin Mas Yudi mau.